Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 3 Januari pukul 19 lewat 11 menit. Jadi kita dapat info guys bahwa beberapa direksi dari IPCC itu melakukan pembelian saham. Nilainya memang nggak gede-gede banget ya. Kayak Sugeng Mulyadi ini Direktur Utama dan PLT Direktur Komersil dan pengembangan bisnis. Tadinya dia punya 354.000 lembar saham, kemudian menjadi 491.200 lembar saham. Yang kalau di total itu ada di angka 300 jutaan. Kemudian Wing Megantoro, ya, Wing Megantoro ini dia adalah direktur keuangan yang tadinya nggak punya sahamnya. Mungkin dia nyicil beli ya, 37 juta ini. Dia punya 53.000 lembar saham 53.100. Gue yakin yang nonton video ini yang megang IPCC lebih banyak kali ya megang sahamnya. Mungkin ya. Makanya presentasenya ya masih di angka 0,00 sekian persen. Walaupun belum 5% ke atas, tapi dia perlu menginformasikan karena kan dia bagian dari direksi, dewan direksi. Kemudian ada Bagus Dwi Poyono. Ini Direktur Operasi dan Teknik yang tadinya punya 200.000 lembar saham menjadi 316.000 lembar saham. Ketiganya itu beli di angka ini guys, 687 lembar saham ya. Ini klasifikasi saham-saham biasa, pembelian saham untuk investasi, status kepemilikan saham langsung. Ya, kalau dilihat dari total sekarang harganya di angka 705 atau 710, ya nominalnya untuk ukuran direktur mungkin ya ini nggak terlalu banyak, masih di angka 300 jutaan, 300 jutaan. Nah, ini tandanya apa nih guys? Karena gini, kalau misalkan dilihat dari ininya ya, dari potensi dividen yang dibagikan, biasanya yang megang IPCC memang ngincernya dividen. Dia IPCC bisa sangat sekali mendapatkan IPS itu di angka 100 per lembar. 100 per lembar. Manajemen menyampaikan dividen payout rasionya itu ada di angka 50 sampai 80%. Artinya kalau misalkan dia membagikan 50% aja dividen payout rasio, itu sudah di atas bunga deposito. Kayak misalkan dia membagikan 50, ya, harga sekarang adalah di angka 705. Dia udah dapat dividen yield minimal lu bisa dapat 7%. Kalau misalkan lu menelen interim dan final. Ya. Kalau dapat 80% ya berarti udah bisa di atas 10% dividen yieldnya. Jadi ada beberapa pertimbangan sih kalau gue ngelihatnya ya. Memang begini, ekspor ya, ini data dari Gaikindo, ekspor mobil ya dari Januari sampai November 2024 itu baru mencapai 428 ribu unit ekspor. Sedangkan di tahun 2023 itu mencapai 500 ribu lebih. Ya ini lu bisa lihat datanya ya. Paling besar Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki, Honda, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita lihat sampai bulan Desember, Desember belum ada update. Biasanya nanti update-nya pertengahan Januari atau akhir Januari. Itu kemungkinan memang turun. Turun bisa 10% atau 7%. Jadi turun. Dan kalau misalkan turun memang sangat mempengaruhi kinerja dari IPCC. Ya. Ditambah lagi ada Patimban. Patimban ini konsorsium Indonesia sama Jepang. Ya, konsorsium Indonesia sama Jepang yang punya dikelola dan dia proyek strategis nasional. Otomatis Patimban ini sedikit banyak diuntungkan karena ya dia proyek strategis nasional. Manajemen IPCC juga menyampaikan ya memang Patimban itu lebih diuntungkan. Untungnya IPCC adalah dia masih banyak dari Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu gede banget memang. Segmen Tanjung Priuknya. Bisa, nah ini nih guys nih. Ya, lo bisa lihat. Bagusnya IPCC, walaupun ada penurunan dari kinerja ekspor, kemudian ada Patimban juga yang
diresmikan tahun 2021 sehingga sampai sekarang pasti ada sudah perkembangan-perkembangan fasilitas. Bagusnya IPCC ya dia bisa mengimbangi dengan meningkatnya di Tanjung Priuk, kemudian meningkatnya di Belawan, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Gresik. Balikpapan aja yang tadinya di tahun 2023 belum ada pendapatan, sekarang udah 9 miliar sampai kuartal 3. Terakhir dia buka di Banjarmasin, tahu nggak? Banjarmasin. Banjarmasin nih guys. Banjarmasin. Lu kalau misalkan megang megang IPCC setidaknya lu tahu hal ini nih. Dia buka nih. Harusnya resmi kelola terminal Trisakti Banjarmasin ya. Itu baru 1 Oktober 2024. Artinya ya memang belum terbukukan di kuartal 3 2024 karena kuartal 3 sampai September. Ya, paham sampai sini ya. Jadi memang gini, meskipun ada tantangan dari IPCC yang tadi gue bilang penurunan ekspor, kemudian ada Patimban itu saingannya, IPCC bisa meningkatkan pendapatan-pendapatan dan bisa juga ini nih guys nih, dia bisa ekspansi ke terminal-terminal di provinsi atau kota-kota lain. Belum lagi BYD. Nah, BYD ini sebenarnya kan kita belakangan ini dapat beberapa informasi mengenai mobil listrik yang masuk ke Indonesia, BYD dan mobil listrik lainnya ya. Nah, itu nggak mungkin guys, hampir saat ini ya, bukan nggak mungkin ya. Sedikit sekali kemungkinannya mereka masuk melalui Patimban. Pasti masuknya kemungkinan besar melalui sini. Kenapa? Karena memang marketnya mobil listrik itu masih di kota-kota besar. Kota-kota besar mana? Ya Jakarta, kemudian Tangerang, kemudian masih wilayah Bogor. Kemarin gue baru jalan-jalan ke wilayah Jawa Tengah. Belum terlalu banyak mobil listrik. Kalau misalkan kita berkeliling di wilayah kota-kota besar Jakarta dan sebagainya, terutama ibu kota negara ya. Jadi mobil-mobil yang dari Cina itu impor dalam bentuk complete build up hampir pasti kebanyakan melalui sini. Karena apa? Permintaannya banyak masih di wilayah situ. Dia masih belum ke wilayah Pantiman sana. Secara geografis sampai saat ini masih diuntungkan. Nah, jadi terlepas dari memang banyaknya sentimen yang menjadi tantangan si IPCC ini, ada juga keuntungan-keuntungan IPCC sampai saat ini. Mungkin itulah yang menjadi landasan kenapa direksi ini membeli atau menambah kepemilikan saham IPCC. Itu guys. Kalau menurut lo sendiri bagaimana prospek IPCC di tahun 2025? Kalau 2024 ini ya gue masih optimis IPCC masih oke. Karena dia juga diuntungkan karena BYD kan akan impor 20.000 ya. Sampai di kuartal 3 20.000 sampai kuartal 3 itu kalau gua nggak salah manajemen IPCC menyampaikan udah ada 15.000 atau 12.000 gitu. Artinya kan masih ada sekitar 8.000, 5.000 sampai 8.000 unit yang akan masuk ke Indonesia. Itu informasi dari manajemen IPCC. Nah, kalau gue masih optimis nih di kuartal 4 2024. Untuk kuartal 1 2025 dan tahun-tahun selanjutnya, menurut lu bagaimana prospek dari IPCC? Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu. Itu adalah data dari direksi-direksi IPCC yang menambah dan membeli saham IPCC. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.